Oke teman-teman, kali ini Kakak ingin memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan OpenToonz. Dan di video kita kali ini Kakak akan memberikan tutorial cara penggunaan tools-tools di dalam OpenToonz dan juga perbedaan dan kegunaan dari 3 jenis layer yang dimiliki oleh OpenToonz. Karena setiap layernya digunakan dengan tujuan berbeda-beda dan memiliki kekurangan dan keunggulannya masing-masing. Oke, kita mulai aja. Pertama kita buka dulu OpenToonz-nya dengan cara klik 2 kali di desktop-nya, klik ikonnya, atau kalian bisa klik dan enter. Tapi Kakak lebih suka klik 2 kali aja. Setelah itu dia akan muncul, namanya layar startup. Tetapi layar startup ini boleh kita close aja, karena memang untuk penyimpanan scene, jadi kita close, nggak apa-apa. Nah, yang pertama yang akan Kakak jelaskan adalah fungsi dan kegunaan dari masing-masing layer yang dimiliki oleh OpenToonz. Layer pertama, nah di sini ada 3 jenis layer ya, ini 3 jenis layer. Layer pertama adalah layer yang paling sering digunakan biasanya oleh para pemula atau yang baru pertama kenal sama OpenToonz. Nama layernya adalah Toon Raster. Toon Raster ini dilambangkan dengan warna hijau. Nih, jadi warna hijau layernya. Nah, ini berarti jenisnya Toon Raster. Biasanya Toon Raster digunakan untuk membuat animasi berjenis keyframe ataupun twinning, ya. Kayak gitu. Jadi itu kegunaannya. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak bisa menggunakan tools yang dikhususkan untuk vektor. Jadi tools-tools untuk vektor itu yang mana aja? Dari yang sini, yang ini sampai ke bawah itu dikhususkan untuk vektor semua. Jadi kalau layernya jenis toon dia nggak mau. Contoh, kalau layer jenis toon ini dia hanya bisa menggunakan tools-tools biasa seperti brush, shapes, text, fill, paintbrush dan lain-lain, eraser, sedangkan yang di bawah ini dia nggak mau. Contoh misalnya di sini ada garis. Nah, Kakak ingin menggunakan tools cubit untuk merapihkan garisnya dan dia nggak mau karena dia bukan vektor. Nah, itu kekurangannya. Kalau hanya untuk menggambar animasi-animasi biasa, layer Toonz ini masih oke lah untuk digunakan. Oke, selanjutnya jenis layer yang nomor 2 adalah raster. Nah, jenis layer raster. Jenis layer raster ini sebenarnya adalah layer hybrid. Jadi dia biasa digunakan untuk membuat animasi berjenis keyframe, twinning, dan juga bisa digunakan untuk membuat animasi berjenis vektor, bukan vektor ya, berjenis skeleton tools dan juga plastic tools. Nah, dia bisa semua intinya. Tetapi kekurangannya sama kayak Toonz. Dia dilambangkan dengan warna biru dan dia nggak bisa menggunakan tools-tools yang dikhususkan untuk vektor. Dia nggak bisa juga pakai cubit dan lain-lain ke bawah ini. Dia hanya bisa pakai tools-tools standar. Misalnya ini ada garis nih. Kita mau pakai cubit. Dia nggak mau karena dia bukan vektor. Gitu. Selanjutnya ini adalah layer kesukaan Kakak. Layer ini adalah layer berjenis vektor. Vektor ini sama dengan namanya. Dia dikhususkan untuk membuat animasi berjenis vektor dan pada umumnya animasi itu memang digambar menggunakan vektor. Memang harusnya. Jadi keunggulannya apa, Kak? Kalau kita pakai layer vektor, dia bisa mengaktifkan hampir semua tools yang ada di dalam OpenToonz untuk memudahkan kita dalam menggambar. Itu keunggulan dari vektor. Contoh, misalkan di sini ada garis. Maka
kita bisa menggunakan semua tools, misalnya Cubit. Nah, dia lebih fleksibel untuk memudahkan kita dalam menggambar sesuatu bentuk. Nah, lebih mudah. Misalnya PUM untuk memendekkan atau menggemukkan. Nah, gitu. Lebih enak kan? Lebih simpel, fleksibel aja menurut Kakak. Vektor ini kekurangannya apa, Kak? Sampai saat ini Kakak belum menemukan kekurangannya vektor ya, kecuali rendernya yang cukup lama. Jadi belum Kakak temukan kekurangannya vektor. Oke, kalau gitu ini udah Kakak jelasin kegunaan dan fungsi-fungsi dari yang namanya layer. Jadi kalian bebas ya menggunakan yang mana, tetapi kalian pilihlah sesuai keinginan kalian atau kebutuhan. Cara menggunakannya gimana? Tinggal kalian klik aja, mau diletakkan di layer mana, misalnya di call 1, lalu pilih salah satu layernya, misalnya vektor. Klik aja, namain layernya namanya apa, nama layernya, gitu. Misalnya badan. Nah, kalian klik OK, nanti dia muncul. Sama kayak yang lain juga, misalnya di sini raster atau tune. Coba raster, kita OK. Tuh, kayak gitu ya nambahinnya, mudah. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membahas fungsi-fungsi tools yang dimiliki oleh OpenToonz. Fungsi-fungsi tools. Yang pertama adalah Animate Tools. Kakak menggunakan drawing dulu supaya mudah membahasnya. Animate Tools. Nah, ini adalah Animate Tools. Kegunaannya adalah untuk melakukan transformasi atau perubahan dari suatu objek. Misal, di sini ada kotak ya, kotak. Kotak ini kita bisa pindahkan, putar, kita miringkan atau kita tentukan titik tumpunya menggunakan Animate Tools. Nah, ini Animate Tools. Nah, kita bisa putar dia, gerakan dia. Nah, di sini ada pilihan nih, posisi untuk menggerakkan. Lalu rotasi untuk memutar. Lalu scale untuk memperbesar ukuran objek atau memperkecilnya. Lalu shear ya, ini untuk memiringkan gini ya. Lalu center untuk menentukan titik tumpu. Misalnya kita letakkan di sini, titik senternya. Kita rotasi, maka dia akan berputar di titik sumbunya. Setelah itu ada all. Nah, all ini berarti dia semua fungsi dari Animate Tools ada di dalam satu. Nah, ini kan ada muncul nih kayak segitiga kayak gini. Nah, semua fungsi Animate Tools ada di sini. Nah, misalnya nih ada rotate, lalu ada apa namanya? Scale tuh dan lain-lain ya. Dan juga ada yang namanya shear tuh. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, biasanya untuk move-nya kita gerakin di luar areanya aja. Nah, selanjutnya, Animate Tools ini biasanya juga berfungsi untuk melakukan atau membuat animasi berjenis twinning. Jadi twinning itu nanti kita bahas lebih jauhnya ya, teman-teman, cara penggunaan Animate Tools untuk menggunakan teknik animasi twinning. Nah, begini ya. Setelah itu ada yang namanya Selection Tools. Selection Tools. Ini digunakan untuk menseleksi. Biasanya dikombinasikan untuk penggunaan copy atau paste ya. Jadi kalau kalian ingin mengcopy sesuatu, kalian bisa tandain lalu kita copy. Nah, kita copy misalnya kita pindah gambar ulang di frame 2, kita paste. Nah, jadi kita tandain lagi untuk merubah posisinya. Tuh, gitu. Biasanya digunakan untuk itu. Selanjutnya adalah shape atau bentuk. Jadi shape ini tempat kalian untuk membuat bentuk-bentuk yang standar ya seperti lingkaran, kotak dan lain-lain. Di dalam shape ini ada menu di sini shape, pilihan ingin bentuk seperti apa.
rectangle, circle, ellipse, line, polyline, arc, multi-arc, dan polygon. Arc itu lengkungan ya teman-teman ya. Arc itu lengkungan gitu. Kalau line itu garis. Tuh multi-arc. Bikin itunya banyak tuh, sekaligus banyak tuh. Itu multi-arc. Rectangle kotak. Pokoknya kalian tahu lah ya. Nah, gitu. Selanjutnya ada T. T ini berarti text tool, text tool ya sebutannya. Sebenarnya text tool sebutannya. Ini untuk memberikan teks. Nah, kalian bisa tulis teks gitu. Ini kalian bisa ubah-ubah di sini pengaturannya tuh buat kalian menuliskan teks. Selanjutnya ada yang namanya fill. Ini fill digunakan untuk mewarnai objek. Tuh, gitu ya. Tetapi di dalam pewarnaan objek, OpenToonz ini khusus ya. Jadi setiap warna itu harus kalian dokumentasikan lagi di sini. Jadi setiap objek itu memiliki dokumentasi warna di sini. Misalnya ini kan kotaknya warnanya hitam. Terus tiba-tiba di sini ada kotak lagi ingin diwarnain dengan warna yang merah, nggak bisa. Nggak bisa langsung kalian pilih di sini. Karena kalau langsung kalian pilih di sini, maka yang akan terwarnai itu kotak yang awal. Gitu, teman-teman. Caranya gimana, Kak? Caranya kita tambahkan dokumentasi lagi di sini. Tanda plus, baru kita pilih warna merah, misal. Sebentar, kita pilih fill. Tuh, baru bisa. Kayak gitu cara mewarnai di dalam OpenToonz. Oke. Selanjutnya adalah Paintbrush Tool. Paintbrush Tool ini sebenarnya untuk mewarnai ya, menggunakan brush, tapi Kakak nggak jarang pakainya, intinya sih kayak brush aja kegunaannya dia ini. Tetapi keunggulannya dia itu punya mode di sini. Line, bisa mewarnai di garis aja, area untuk mewarnai area, line dan area dia bisa mewarnai garis dan area, gitu ya teman-teman ya. Tuh. Tuh, kalau kayak gini dia hanya bisa mewarnai garisnya aja. Contoh, misalnya kita pilih warna merah. Nih, dia hanya bisa mewarnai garis tuh. Walaupun kita geser-geser juga, yang area lainnya nggak bisa diwarnain. Nah, itu keunggulan dari Paintbrush Tool. Selanjutnya, eraser biasa digunakan untuk menghapus. Di sini kalian punya pengaturan cara mengatur ukurannya. Intinya di dalam OpenToonz, setiap tools di sini memiliki pengaturannya di atas sini. Nah, kalian bisa atur ukurannya misalnya 100. Nah, ini besar ya. Cukup besar, nah 100 gitu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya Tab Tools. Tab Tools ini hanya berfungsi pada layer vektor. Gunanya untuk menyambungkan titik garis yang terpisah yang jaraknya dekat. Jadi tab tools. Contoh, Kakak pakai ini aja ya, vektor. Nah, misalnya di sini ada garis kayak gini. Tiba-tiba kalian lupa nyatuinnya. Nah, ini kan nggak menyatu ya ujung sini. Kalian lupa nih nyatuin ujung sini. Kalau mau kalian gambar lagi nanti nggak rapih, maka pakai tab tools di sini. Tab tools, kalian klik aja titiknya di sini, lalu klik lagi di sini. Nah, gitu. Nyatu kan pakai tab tools. Nah, itu namanya tab tools untuk menyambungkan dua titik yang berdekatan gitu. Oke, Kakak buat ini layer lagi ya. Selanjutnya, selanjutnya finger tool. Nah, ini lebih kegunaannya untuk ini ya, apa namanya, layar sentuh ya atau misalnya tablet kalian itu ya teman-teman. Kakak juga jarang pakai yang ini. Selanjutnya ada style picker tools. Ini untuk memilih warna.
atau mengcopy warna-warna tertentu, gitu ya, teman-teman ya, yang ingin kalian copy. Misalnya kalian ingin mengcopy warna putih ini, kalian klik aja, tuh nanti dia, berpindah atau berganti warnanya, gitu, warna putih. Lalu setelah itu di sini ada RGB Picker Tool. Ini untuk mengcopy 3 warna sekaligus, tapi hanya fokus pada merah, hijau, dan biru saja, gitu. Jadi Kakak juga jarang pakai ini, kalau mau mengcopy menggunakan yang style picker ini, atau eyedropper lah namanya. Kalau yang RGB ini dia hanya mengcopy 3 warna dasar aja, yaitu merah, hijau, dan biru. Jadi namanya itu RGB Picker Tool. RGB itu berarti red, green, dan blue. RGB, gitu ya. Selanjutnya adalah penggaris. Ini untuk buat menggaris, mengukur sesuatu ya. Kakak jarang juga pakai ini, biasanya untuk pembuatan lokasi. Selanjutnya, eh control point editor. Nah, control point editor ini teman-teman, Nah, control point editor itu digunakan untuk memodifikasi garis dengan menggeser-geser titik yang ada. Contohnya misalnya ini ada garis. Ini kan mencong-mencong ya. Kalau kita mau rapihin kita bisa pakai ini. Kita klik aja garisnya. Dia muncul titik-titik ya, teman-teman. Nah, kalian bisa coba untuk gerak-gerakin titiknya tuh, gitu. Nah, ini namanya control point editor, gitu. Selanjutnya, ada yang namanya cubit. Cubit ini untuk mencubit-cubit garis gitu, menggerak-gerakannya ke area yang kita inginkan gitu. Mencubit-cubit garis. Oke. Selanjutnya ada yang namanya Pump Tools. Pump ini gunanya untuk memompa atau menarik. Jadi gini, kalau kita ingin menipiskan garis atau menebalkan garis pakai pump. Tuh, tuh. Ini pakai pump, ini kegunaan dari pump. Tuh. Itu ya teman-teman ya. Paham ya? Lalu selanjutnya ada Magnet Tools. Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan cubit, tapi dia lebih ke area tertentu yang kita cubit tuh, kayak gitu. Ini namanya magnet tool. Kita bisa tarik ke arah yang kita inginkan, tapi hanya pada area tertentu. Selanjutnya ada yang namanya Bender Tools. Bender Tools ini dia gunanya kayak membengkokkan suatu garis ya, membengkokkan. Dia fungsinya kayak tang, dia membengkokkan suatu garis. Misalnya kita klik nih, kita pengen bengkokin nih garisnya. Tuh, kayak gitu. Itu fungsi dari tang, gitu ya. Selanjutnya ada Iron Tools. Iron Tools ini digunakan untuk menggosok-gosok garis supaya garisnya itu lurus dan rapih. Ini kan ada nih garis-garis bengkok. Kita pakai Iron Tools. Nah, tinggal kita gosok-gosok gini sampai dia lurus. Nah, ini kegunaan dari Iron Tool. Nah, gitu. Kayak gosokan ya, teman-teman ya. Selanjutnya adalah Cutter Tool. Cutter Tools ini digunakan untuk memotong garis vektor. Jadi, satu garis ini satu garis vektor. Nah, supaya kita bisa mengedit bagian tertentunya aja, misalnya nih, kita kan pakai apa namanya, poin ya. Kita klik nih poin, garis poinnya. Ini kan ketandain semua. Ternyata Kakak hanya ingin mengedit garis yang bawah aja. Maka Kakak potong dulu pakai Cutter Tools. Cutter Tools kita potong di bagian sini. Nah, kita potong. Setelah kita udah potong, kita bisa pakai ini di sini. Nah, dia gitu kan, terpotong ya. Nah, itu gunanya Cutter Tools. Selanjutnya ada Skeleton Tools. Skeleton Tools ini untuk membuat kerangka, tetapi pembahasannya nanti pada pembuatan animasi kerangka. Ini ada yang namanya Tracker Tools. Ini juga pembahasannya nanti. Lalu di sini ada hook dan juga ada plastik. Keempat tools ini digunakan untuk membuat animasi yang jenisnya beda-beda. Tetapi untuk yang tracker dan juga hook ini penggunaannya jarang digunakan juga,
tetapi nanti penjelasannya akan Kakak kasih. Tetapi, Kakak hanya akan fokus pada skeleton tools dan plastic tools yang paling sering digunakan saja. Sedangkan untuk, tracker dan juga untuk hook ini, nanti akan Kakak berikan pada tutorial yang lain. Sedangkan yang di bawah, rotate ini fungsinya sama. Oke teman-teman, itu ya. Itu adalah pembahasan kegunaan dari tools-tools yang ada di dalam OpenTools. Nah, kalau gitu video ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye.